Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'da. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Quranil Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti masih dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berarti sapi betina. Surah kedua di dalam ayat 154 hingga 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi, dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu amwatun bal mati, tetapi mereka itu ahyaun masih hidup, sementara roh mereka dalam bentuk burung berwarna hijau berterbangan di dalam surga kemana saja mereka kehendaki. Demikian menurut suatu hadis. Walakilla tash'uruna, hanya kamu tidak menyadarinya, artinya mengetahui keadaan mereka. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsyin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirina. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan sungguh kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan terhadap musuh, wal ju'i kelaparan, paceklik, wa naqsyin minal amwali kekurangan harta disebabkan datangnya malapetaka, wal anfusi dan jiwa disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit, wasamaroti dan serta buah-buahan karena bahaya kekeringan, artinya kami akan menguji kamu apakah kamu bersabar atau tidak. Wabasyiris sabirina, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surga. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, bencana atau malapetaka, qalu innalillahi, mereka mengucap innalillahi, sesungguhnya kita ini bagi Allah, maksudnya menjadi milik dan hambanya yang dapat diperlakukan sekehendaknya, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya juga akan kembali, yakni ke akhirat. Di sana kita akan diberinya balasan. Dalam sebuah hadis disebut barang siapa yang istirja, membaca ucapan seperti di atas ketika menerima musibah, maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringinya dengan kebaikan. Juga diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi Muhammad SAW padam, maka beliau pun membaca istirja. Lalu kata Aisyah, bukankah ini hanya sebuah lampu? Jawabnya, setiap yang mengecewakan hati orang mukmin itu berarti musibah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursal. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtaduna. Mereka itulah yang mendapat sholawat, artinya ampunan, min rabbihim wa rahmatun, dari Tuhan mereka serta rahmat atau nikmat, wa ulaika humul muhtaduna, dan mereka lah ya orang-orang yang mendapat petunjuk ke arah yang benar. Inna safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Inna safa wal marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah, nama dua bukit di Mekah, min sya'airillahi, adalah dari syiar-syiar Allah, tanda-tanda atau tempat upacara agamanya. Jamak dari syairah. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umroh, artinya memakai pakaian haji atau umroh, asal makna keduanya ialah menyengaja atau berkunjung. Fala junaha alaihi, maka tiada salah baginya, artinya tiada berdosa ia, ayat tawafa bihima, ayat tawafa mengerjakan sa'i, asalnya memakai ta yang diidamkan pada ta, ayat tawafa bihima, antara keduanya, yaitu sebanyak 7 kali. Ayat ini turun tatkala kaum muslim tidak bersedia melakukannya disebabkan orang-orang jahiliyah dulu tawaf di sana sambil menyapu dua berhala yang terdapat pada keduanya. Menurut Ibnu Abbas, sa'i itu hukumnya tidak wajib, hanya takhir, artinya dibolehkan memilih sebagai akibat tidak ada dosa.
Tetapi Syafi'i dan lainnya mengatakan ini rukun dan hukumnya fardu, dinyatakan Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kamu, riwayat Baihaqi dan lainnya. Sabdanya pula, mulailah dengan apa yang dimulai Allah, yaitu yakni syafa, riwayat Muslim. Man tatawwa'a, dan barang siapa yang dengan kemauan sendiri berbuat, ada yang membaca tatawwa'a, yaitu dengan ditasydidnya kata pada tayan lalu diidghamkan. Waman tatawwa'a khairan, suatu kebajikan, maksudnya amalan tidak wajib seperti tawaf dan lainnya, fa innallaha syakirun, maka Allah maha mensyukuri perbuatan itu dengan memberinya pahala. Alimun, lagi maha mengetahui, digunakan kepada orang-orang Yahudi. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illal ladzina tabu wa asrahu wa bayyanu fa ulaika tawwabu alaihim wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kepada manusia ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa yang telah kami turunkan berupa keterangan dan petunjuk seperti ayat rajam dan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, yakni Taurat, ulaika yal'anuhumullahu, mereka dikutuk oleh Allah, maksudnya disingkirkan dari rahmatnya, wayal anuhumul la'inuna, dan dikutuk pula oleh makhluk-makhluk yang mengutuki seperti malaikat, orang-orang beriman, dan makhluk lain yang dengan mendoakannya agar mendapat kutukan. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tobat, artinya sadar dan kembali dari kesalahannya, wa aslahu, mengadakan perbaikan mengenai amal perbuatan mereka, wabayyanu, dan memberi penjelasan tentang apa yang mereka sembunyikan itu, faulaika atubu alaihim, maka terhadap mereka ku terima taubatnya, wa ana tawwabur rahimu, dan Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adzab wa la hum yunzaruna. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir menjadi hal, ulaika yal'an ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha. Ajma'ina, mereka itu mendapat kutukan Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, maksudnya wajar mendapat kutukan itu baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai manusia, ada yang mengatakan umum, ada pula yang mengatakan khusus dari orang-orang yang beriman. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, maksudnya dalam kutukan atau dalam neraka sebagaimana disyaratkan dalam kutukan itu, la yukhaffafu anhumul adzabu, tidak diringankan siksa dari mereka walaupun sekejap mata, wala hum yunzuruna, dan tidak pula mereka diberi tenggang waktu untuk mengajukan tobat dan atau memohon ampun. Ayat berikut diturunkan ketika mereka berkata, gambarkanlah Tuhan kepadaku tentang Tuhanmu. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan Tuhanmu yang patut menjadi sesembahanmu, ilahu wahidun, adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada bandingannya baik dalam zat maupun sifat. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia, ar-rahmanur rahimu, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika mereka menuntut buktinya, turunlah ayat selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.